Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, berkhusus Al-Mukarram Al-Ustaz Petranes Bapak Eko, Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif Hidayat, Al-Mukarram Al-Ustaz Hada. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, makabulkan segala hajat-hajatnya, dan semua yang hadir di sini semoga dengan berkah kita hadir pada suci, semoga kita semua mendapat rahmat Allah, mendapat anugerah Allah, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah khusyuk dalam sholat, bertambah usia, bertambah rajin membaca Al-Quran, bertambah banyak dalam berzikir. Semoga bertambah usia, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah usia, bertambah bagus akhlak kita terhadap sesama. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan keberkahan waktu subuh, dengan keberkahan jamaah subuh, dengan keberkahan majelis ilmu, segala hajat-hajat kita, segala cita-cita kita, segala harapan-harapan kita, baik harapan dunia maupun harapan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, yang telah kita diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan-kesulitannya diganti dengan kemudahan, yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, diberikan hidup yang tenang, yang tentram, yang damai, penuh dengan sakinah. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita jadikan putra putri yang soleh wassolehah, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang berakhlak, menjadi orang-orang ahlus sujud, jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah putra-putri kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita yang belum sholat, semoga dimudahkan untuk sholat, yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat. Dan kita berharap kepada Allah semoga putra-putri kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan semoga hidupnya kita pada subuh ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Nabi Abdullah bin Al-Haddad, Nabi Umar bin Abdurrahman At-Tasih, bin Garis bin Saleh, bin Hamid bin Al-Bersih, bin Ahmad bin Hasan Fatah, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Murabbi Ruhina, Nabi Hamid bin Syahid bin Salim bin Hashim Asy'ari bin Khalid Al-Bakalani, Wakil As'ad Syamsul Arifin bin Ihsan Jan Kasban Bahmin Zubair, Wakil Nur Ali wa Jamil Awliya wa Laqtaq wa Amjad wa Qasai bin Syam Jamil Awliya fi hadal badri masai hadil jihad wa jami' abaina ma'atina jadatina kullu salah hadat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bil iktsari min qira'ati kutubil hadits wa tafsiri min mutala'ati kutubil qawli amatan fa inna dhalika fathul amun wa sulukun tamun kama qala ba'dul arifina. Wa 'alaika, hendaknya engkau bil iktsar, memperbanyak, banyak-banyak, sering-sering, min qiraati kutubil hadis, dari membaca kitab-kitab hadis, baca kitab Sahih Bukhari, baca kitab Sahih Muslim. Akan tapi nggak cukup hanya baca matanya saja, tapi kita perlu membuka syarahnya. Syarah Sahih Bukhari itu Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan ada juga Syekh Ali As-Sabuni, ya, beliau meringkas itu tafsir Sahih Bukhari menjadi 4 jilid, dan ada juga syarah Sahih Muslim
itu yang disarahi oleh Imam Nawawi, atau kita baca kitab hadis yang tipis-tipis, kitab Arba'in An-Nawawi, ya. Dan ini semua nggak cukup kita hanya baca hadis kemudian kita main menjelaskan saja, karena kita bukan muhaddits, yang bukan ahli hadis. Haram baca hadis hanya cukup dengan terjemahan kemudian menyimpulkan. Nah, yang seperti ini akan lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Jadi harus kita membuka syarah-syarah daripada para ulama. Biasanya di masjid-masjid yang dikaji hadis-hadis itu seperti hadis Riyadhus Shalihin, itu syarahnya ada Dalilul Falihin. Dan yang dikaji juga adalah kitab Bulughul Maram yang syarahnya adalah Ibanatul Ahkam, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya, karena kalau kita hanya baca hadis saja tapi tidak melihat syarah-syarah ulama, maka akan banyak salahnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna Rasul SAW qanata syahran yad'u ala qaumin thumma tarakahu. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW kunut, baca kunut selama sebulan. Yad'u ala qaumin, mendoakan, menyumpahi suatu kaum. Thumma tarakahu, kemudian Nabi tidak kunut lagi. Nah, ini kalau kita hanya baca hadis saja, matanya saja, tidak tanpa syarah dari para ulama, tanpa mengkaji bagaimana pandangan a'immatul madzhab, para imam mazhab, maka timbulnya kita akan mudah menyalahkan orang lain, akan mudah memvonis orang lain, akan mudah merendahkan orang lain. Jadi dia habis sholat, bukannya hatinya semakin bagus, bukan hatinya semakin lembut, assalamualaikum warahmatullahi, semoga keselamatan, rahmat, ya, dari Allah untuk siapa? Untuk semua manusia, untuk semua jin, untuk semua makhluk, untuk semua malaikat yang ada di sebelah kanan sampai ujung dunia sana. Assalamualaikum warahmatullahi, sama seperti itu. Yang seharusnya orang habis sholat hatinya semakin tenang, hatinya semakin tentram, akhlaknya semakin bagus. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Akan tapi dikarenakan dia salah di dalam memahami hadis, ya, maka beda dengan saudaranya itu nggak bisa tersenyum. Hanya beda dengan saudaranya tidak lagi menyapa. Nah, ini berarti ada yang salah di dalam belajarnya. Pemahaman tidak sama sebagaimana yang dipahami oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini nanti para a'immatul madzhab berbeda pendapat. Al-Imam Malik berpendapat kunut subuh itu tidak sunnah, maka itu mereka tidak kunut. Ya, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Ya, apa dalilnya? Anna Rasul SAW qanata syahran yad'u ala qaumin tsumma tarakah. Karena Rasul cuma baca kunut sebulan saja. Jadi Imam Malik, Imam Ahmad, ya, mereka memahami bahwasannya kunut subuh itu hanya sebulan, sehingga mereka tidak kunut. Apa dalilnya? Hadis ini. Lalu bagaimana dengan Al-Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i juga membaca kunut di waktu subuh. Dalil juga ini. Hadisnya sama, dalilnya sama, akan tapi berbeda dalam memahami hadis. Ya, jadi al-ikhtilaf la fi nusus, walakin fi mafhumin nusus. Perbedaan di sini bukan di dalam perbedaan Qur'annya atau perbedaan hadisnya. Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi yang membuat berbeda ialah di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Imam Syafi'i, imam kita, memahami bahwasanya yang ditinggalkan itu, yang dibaca sebulan itu bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Karena Nabi besar Muhammad
pernah mengutus puluhan para sahabat penghafal Quran. Jadi ada suatu daerah yang mengatakan kami butuh orang-orang yang ahli Quran untuk mengajarkan Quran kepada kami, mengajarkan Islam kepada kami. Ya, itu ada puluhan, kalau tidak salah 80 kurang lebih. Diutus oleh Nabi besar Muhammad ke suatu kaum, ke kampung tersebut untuk mengajarkan Quran, mengajarkan Islam. Tapi ternyata sebelum sampai di kampung tersebut, itu puluhan sahabat penghafal Quran dibantai oleh musuh-musuh Islam. Marah Nabi besar Muhammad dan Rasul SAW yad'u ala qaumin, menyumpahi itu yang membantai para penghafal Quran, yad'u ala qaumin thumma tawakahu qanata syahran, yad'u ala qaumin thumma tawakahu, selama sebulan Nabi besar Muhammad kunut apa di sini? Kunut nazilah, bukan kunut subuh tapi kunut nazilah, 5 waktu kunut. Yad'u ala qaumin, menyumpahi kaum yang membantai para penghafal Quran. Tsumma tarakahu, kemudian sudah sampai sebulan Nabi besar Muhammad tidak kunut lagi. Apa yang tidak kunut lagi? Kunut nazilah, bukan kunut subuh. Jadi sahabat-sahabat kita, saudara kita yang tidak kunut memahami bahwa Nabi besar kunut subuh hanya sebulan, kemudian tidak kunut lagi. Tapi Imam Syafi'i memahami yang ditinggalkan sama Nabi bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Dalilnya sama, hadisnya sama, tapi berbeda dalam memahami hadis. Dan orang yang belajar seperti ini, maka wawasannya akan luas dan akan mudah saling memahami. Yang ingin kunut monggo, yang tidak kunut juga silahkan. Yang ada saling menghormati, saling menghargai. Maka dari itu yang haji dan umrah, kita di sana, para a'immah di sana itu mereka membaca bismillah sir, akan tapi sirnya pun masih kedengaran sebetulnya. Kemudian juga mereka tidak kunut, akan tapi perlu dicatat. Mereka tidak kunut tapi memberi kesempatan waktu untuk kaum muslimin yang kunut subuh. Makanya kalau kita di sana itu sebetulnya masih ada waktu untuk baca kunut. Jadi itulah luasnya keilmuan imam-imam sana. Jadi meskipun mereka tidak kunut, tapi mereka menyadari di belakang mereka banyak saudara muslimin yang kunut, maka dikasih waktu untuk membaca kunut. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi tidak cukup hanya baca hadis saja, tapi tidak baca syarah-syarah hadis. Dan tidak sampai di situ. Terdapat hadis Nabi besar Muhammad SAW, innal ma' la yunajjisu syai' illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Ada juga riwayat innal ma'a tahur la yunajjisu syai'. Ini terdapat di awal-awal dari kitab Bulughul Maram. Ada beberapa hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang maaf. Terkadang ada orang yang berkata, madzhab Imam Syafi'i enggak sesuai dengan hadis. Saya pernah itu mengisi kajian di TPK Koja, pelabuhan. Ketika saya mengisi kajian, ada yang protes, Ustaz, ini madzhab Imam Syafi'i tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Kata saya, Anda tahu dari mana kalau tidak sesuai? Kata mereka, tidak sesuai sebagaimana yang terdapat dalam hadis Bulughul Maram. Jadi memang sekali lagi sering saya sampaikan, kalau kita ingin mengetahui fadailul a'mal itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita ingin mengetahui ahkam, hukum-hukum fikih itu dalam kitab Bulughul Maram. Kata mereka tidak sesuai dengan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian saya tanya kepada bapak tersebut, wahai bapak, kitab Bulughul Maram siapa yang menyusun? Dia tidak menjawab. Perlu diketahui kitab Bulughul Maram yang menyusun Al-Imam Ibnu Hajar. Dan Anda tahu
Apa mazhabnya Imam Ibnu Hajar? Mazhabnya adalah Syafi'i. Baru terkejut dia. Ya, dibilang nggak sesuai dengan kitab Bulughul Maram, hadis-hadis dalam Bulughul Maram. Justru yang nyusun Bulughul Maram mazhabnya Syafi'i. Jadi jangan dibilang Imam Syafi'i itu nggak ngerti hadis. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik Imam Darul Hijrah Ahlul Hadis. Ya. Bahkan Imam Malik punya kitab Muwatta, kitab hadis Muwatta. Nah, itu Imam Syafi'i umur 10 atau 11 tahun itu hadir di majelis Muwatta'nya Imam Malik. Imam Syafi'i anak yatim, miskin, gak bisa beli kitab. Ketika Imam Malik menyampaikan hadis satu demi satu, Imam Syafi'i menulis dengan tangannya, dengan jari terus tangan begitu. Setiap Imam Malik menyampaikan hadis terus dengan tangan, seperti itu sih. Diperhatikan oleh Imam Malik, ini anak kecil, usia 10 atau 11 tahun. Ya, kenapa kok dia bermain-main dengan tangannya? Ya. Selesai majelis ditegur, dipanggil, anak kecil, kenapa kau main-main dengan tanganmu? Oh Imam, aku tidak main-main, tapi aku mencatat semua yang tadi telah engkau sampaikan. Ya. Mana buktinya kalau engkau itu mencatat? Kalau kau main-main, ya, aku bisa menyampaikan, mengulangi hadis-hadis yang tadi kau sebutkan, atau diulangi lagi. Ya. Ternyata Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Quran, dan umur 11 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Kitab hadis Imam Malik itu juga udah di luar kepala. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Kepada Imam Malik yang ahlul hadis. Dan Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu ahlul hadis. Ya, jadi Imam Syafi'i berguru dengan ahlul hadis, dan beliau juga punya murid juga ahlul hadis. Jadi ini kalau ada orang yang berkata Imam Syafi'i itu tidak sesuai dengan hadis, ini orang kurang baca. Ya. Ada hadis tersebut, innal ma'a tahur la yunajjisu syai', sesungguhnya air itu hukumnya suci, la yunajjisu syai', itu enggak bisa najis dengan apapun. Ya, ada dalil lagi, innal ma'a tahur illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, sesungguhnya air itu suci kecuali ya udah berubah rasanya, warnanya, baunya, sehingga masing-masing imam itu memahami dengan ilmunya. Ya, jadi ada yang membagi. Al-Imam Malik beliau berpendapat innal ma'a tahur la yunajjisu syai', itu air itu suci, ya nggak bisa najis kecuali kalau berubah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Malik itu tidak ada air, mau air sedikit kayak mau air banyak kayak, ya yang penting nggak berubah, kejatuhan najis nggak berubah, suci. Itu dalam mazhab Imam Malik. Ya. Tapi berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya dibagi, ada air sedikit, ada air banyak. Ya, kalau air sedikit ya yang kurang dari 2 kullah. Patokan 2 kullah itu patokannya 1 hasta. 1 hasta sepertiga. Ini hasta kita, ini lengan dibagi 3. 1 hasta sepertiga, panjang, lebar, dan kedalaman air. Panjang, lebar, dan kedalaman air. Kurang lebih segitu. Itu batasan 2 kullah. Itu kalau kotak. Kalau bulat, lebarnya sehasta. Ya, dalamnya 2 hasta setengah. Ya, itu perkiraan patokan 2 kullah. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, air sedikit kejatuhan najis, berubah tidak berubah, hukumnya najis. Ini kalau air sedikit. Ya. Berbeda kalau air banyak. Kalau air banyak kejatuhan najis, la yunajjisu syai'. Ya, selama dia tidak berubah, hukumnya tidak najis.
Contoh misalnya ini kalau masjid di kampung-kampung itu bisa ada bak besar, ya ada bak besar, atau di pesantren-pesantren kita ketika mau sholat subuh tiba-tiba ada tikus nambang, tikus nambang ini mati, kita buang, kita cium, airnya nggak bau, warnanya tidak berubah, bagaimana hukum airnya? Suci. Kita nggak bahas jijik nggak jijik, selera nggak selera, itu lain hal. Fikih tidak bahas masalah jijik nggak jijik. Fikih hanya membahas suci atau tidak suci. Selama itu tidak berubah, maka hukumnya tetap suci. Nanti ada lagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah patokan air kullah, 2 kullah atau kurang dari 2 kullah, patokannya di sini digoyangin. Air dari sini digoyangin, nyampe nggak ke sono? Kalau goyangnya nggak nyampe ke sono, berarti air 2 kullah. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kita nggak bahas di luar mazhab, ya dikarenakan waktu juga singkat. Intinya air sedikit kejatuhan najis berubah tidak berubah, maka hukumnya tetap najis. Makanya hati-hati ya, yang punya kamar mandi bak kecil. Ya, di bak kecil tuh hati-hati. Ya, kalau baknya ada di bawah, ya kencingnya harus duduk. Kalau kencing berdiri, tiba-tiba nyeprat, meskipun air itu tidak berubah, maka hukumnya tetap najis. Aman-aman bagaimana amannya? Amannya kasih bangku, ya, baru taruhin ember. Yang sekiranya kalau anak-anak kecil kencing itu tidak nyiprat. Makanya ini jadi patokan juga. Ya, terkadang banyak istri-istri kita ketika nyuci, pas bilas tuh air dulu, air disiapin bilas dah. Jadi, nah cara bilasnya seperti itu. Ini kalau ini najis, maka mau sampai berapa kali tetap najis. Kenapa? Karena air sedikit, kejatuhan najis. Ya, berubah tidak berubah, hukumnya najis. Kira-kira banyak nggak yang begitu cara bilasnya? Banyak. Yang betul bagaimana? Yang betul baju dulu, bajunya taruh, baru nanti siram air di atasnya. Ya, berarti apa? Itu najis disiram sama air. Beda kalau air dulu berarti air kejatuhan najis, itu yang membedakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita kalau nyuci di mesin cuci, ya bedakan antara nyuci pakaian kita dengan anak-anak kita. Ya kalau anak kita kan biasa ada kotoran-kotoran najis-najis tuh, ya itu kita cuci di luar tuh. Ya, nah ini pakaian-pakaian kita yang suci, ya atau yang sudah disucikan, air dulu, baju dulu, jangan air dulu. Ini kalau mesin cuci air dulu, kita masukin berarti air sedikit kejatuhan najis. Baju dulu taruh, kemudian baru siram air. Itu namanya najis disiram air. Nah seperti itu caranya. Nanti cara bilasnya juga seperti itu ya, air di atas. Baik. Kemudian tafsir, banyak-banyak baca kitab tafsir. Ya gak cukup hanya baca Quran, lihat terjemahan, main menyimpulkan. Nabi besar Muhammad mengancam man fassara al-Qur'ana birabbi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka siap-siaplah tempatnya dalam api neraka. Ya, pernah saya sampaikan ada seorang kiai, ya, yang mabuk, yang suka minum-minuman. Ketika ditegur oleh kiai, kok bisa ada kiai mabuk? Murid engkau banyak dan lain sebagainya. Apa katanya? Emang khamar dilarang? Tidak katanya. Buka Al-Quran. Amin thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kami jadikan dari peresan anggur dan kurma, ya, itu minuman yang memabukkan. Wa rizqan hasana, dan itu termasuk rezeki yang baik. Kata dia, mana haramnya? Mana celaannya? Justru dipuji oleh Allah bahwasanya itu minuman yang memabukkan termasuk rezeki yang baik. Nah, kira-kira kacau apa tidak, Pak? Kacau. Ini bahaya kalau tidak lihat
tafsir. Ya, ini khamar ini itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Arab jahiliyah. Nah, untuk merubah kebiasaan nggak bisa sekaligus. Yang termasuk fikih dakwah, di cara berdakwah. Jadi nggak bisa nih. Kalau ada suatu kemaksiatan, suatu kejahatan, ya, kemudian didukung oleh orang-orang kampung di situ misalnya. Orang kampung situ apa? Ada yang jadi lahan bisnis, ya, ada yang jaga parkiran misalnya, ya, ada tempat maksiat, pelacuran, ya. Kemudian apa? Orang kampung situ juga ngambil kerja di situ. Ada yang jaga parkiran, ada yang jual kopi, ada yang jual nasi, ada yang jual mie. Berarti apa? Itu kampung, penduduk kampung dukung nggak tuh maksiat? Dukung. Nah, ada juga satu tempat maksiat, tempat judi, tempat mabuk-mabukan, tempat pelacuran, tapi orang kampung situ gerah, nggak suka dengan adanya maksiat di situ. Nah, tentunya penanggulangannya itu berbeda. Ya, penanggulangannya berbeda. Nah, jadi intinya ini semua kenapa berbeda? Mengambil contoh dari Al-Quran. Nah, khamar itu dikarenakan sudah membudaya. Setiap acara pasti ada khamar. Itu gak langsung diharamkan sekaligus. Kalau diharamkan sekaligus, niscaya bukan hanya khamar yang ditolak, Islam pun akan ditolak. Ya, kalau langsung diharamkan, mereka bukan hanya tidak taat terhadap khamar saja, bahkan seluruh ajaran Islam akan ditolak. Akan tapi lihat betapa indahnya Al-Quran, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama, khamar dipuji. Warizqan hasanah, termasuk rezeki yang baik. Kenapa? Karena kalau anggur diperas, ya, diperas, itu perasan semakin lama, itu harganya semakin tinggi. Beda kalau anggur itu nggak diperas, jual buah yang busuk udah rugi. Makanya disebut rizqan hasanah. Kenapa? Dari segi bisnis itu bagus. Ya, kalau nggak diperas itu bisa menyebabkan busuk. Tapi kalau diperas dijadikan khamar, semakin lama maka semakin mahal harganya, semakin tinggi harganya, semakin bagus dari segi ekonomi. Kemudian turun setelah beberapa lama, turun ayat yang kedua. Ya, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, mereka bertanya kepada engkau mengenai khamar dan mengenai judi. Ya, sampaikan kepada mereka bahwasanya khamar dan judi itu di dalamnya ada mudaratnya, ada dosanya, dan memang juga ada manfaatnya. Khamar ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Menghangatkan tubuh. Tapi ingat, bahayanya, mudaratnya lebih besar dibanding manfaatnya. Mulai nih, ya, mulai diajak berpikir, mulai agak mengharamkan, tapi belum haram. Ya, mudaratnya lebih besar dibanding manfaat. Ya, kemudian singkat cerita, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, dia membuat pesta dibosin semua tuh minuman khamar. Ya, kemudian sampai teler, tiba waktu maghrib, sholat maghrib. Ya, ini imamnya ada yang berkata Sayyidina Umar, ada yang berkata sahabat lain. Ya, bisa jadi ini banyak kejadian. Ya, imamnya ketika baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu, kuranglah itu. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budu, aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Ini lahnya hilang. Kalau lahnya hilang, ini kacau artinya. Aku menyembah, orang-orang kafir, aku menyembah apa-apa yang kalian sembah. Jadi kafir kalau begitu. Imamnya mabuk, nggak sadar. Ya, mabuk, pengaruh minuman. Akhirnya apa? Turun lagi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, jangan dekati sholat kalau kalian masih dalam keadaan mabuk. Akhirnya mabuknya habis di satwa. Kenapa? Zuhur sama asar dekat, takut masih teler. Asar sama maghrib dekat, takut masih teler. Habis subuh pagi kerja dia aktivitas,
Mabuknya apa? Habis isya doang. Udah berkurang tuh. Sudah berkurang. Minumnya ya sama kayak orang rokok. Gak bisa langsung berhenti sekaligus. Ya, tadinya 2 bungkus langsung berhenti, gak bisa. Ya, kurangin setengah bungkus. Ya, baru dikit-dikit sama tuh tadi. Nah, akhirnya apa? Hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amal syaitan. Intinya khamar, judi, ya, itu semua najis. Min amal syaitan, itu semua perbuatan setan. Hingga akhir ayat, fal antum muntahun. Ini kalian mau berhenti apa enggak nih? Ini dengar ayat ini, Sayyidina Umar berkata, intahina ya Rabb, intahina. Saya berhenti ya Allah, saya berhenti. Kenapa? Ya, Sayyidina Umar itu sangat doyan minuman. Sebenarnya itu intahina ya Rabb, intahina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Itu berkata Sayyidina Aisyah atau Sayyidina Fatimah. Ini sangat luar biasa ajaran Islam. Seandainya dari awal langsung mengharamkan, pasti semua tidak akan diterima. Nah, butuh kita baca tafsir itu penting. Agar apa? Agar kita tidak salah paham. Dan juga ada riwayat, ada firman Allah, rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Mutahhirin wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, rijalun, Allah memuji ada sekelompok orang-orang hebat. Orang hebatnya bagaimana? Yuhibbuna an yatatahharu. Mereka suka bersuci. Ya, ini ayat asbabun nuzulnya adalah dulu tuh orang Arab itu nggak ngerti cebok. Orang Arab itu nggak ngerti wudu, nggak ngerti mandi, nggak ngerti najis. Kenapa? Karena mereka semua ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, hanya beberapa yang ahli sastra, yang pintar-pintar. Ya, rata-rata mereka ummi. Nggak ngerti najis, nggak ngerti cebok, nggak ngerti mandi, nggak ngerti wudu, ya, nggak ngerti cara istinja. Kemudian diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW cara istinja. Diajarkan istinja yang baik itu pertama dengan batu dulu, habis dengan batu, baru dengan air. Kalau sekarang apa? Tisu dulu, baru habis itu air. Lihat ada 3 tingkatan. Teratas, ya, istinja yang paling bagus tisu dulu. Kenapa? Tangan kita nggak langsung nyentuh kotoran. Tisu dulu, baru setelah itu pakai air. Karena tisu saja itu hanya bisa menghilangkan najis, tapi bekas nggak hilang. Betul nggak? Bekas itu hanya hilang dengan air. Yang kedua, istinja dengan tisu saja. Ini sekarang banyak di pesawat, di tempat rekreasi, ya, di airport kebanyakan berkamar mandi tanpa air. Nah, ini boleh. Ya, dengan tisu. Memang tingkatan kedua. Ya, jadi tingkatan pertama itu dengan tisu dan air, tingkatan kedua istinja dengan air saja. Sebagaimana yang kita lakukan biasa. Yang ketiga, istinja dengan tisu saja. Ini apabila tidak ada. Nah, ini sudah diajarkan. Nah, ini orang-orang Arab ketika diajarkan Nabi besar Muhammad, akhirnya mereka menggabungkan. Kalau cebok batu dulu baru air, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dikarenakan akan ada lomba ya. Iya. Baik. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada depan yang akan datang. Semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Wa fathus wa khatimah al-Fatihah.